Tapi memang kalau misalnya tengah jalan kalian mau kick down gini ya, suaranya doang sih. Enggak. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza RFR. Yes, di sebelah kami adalah mobil yang kami cukup penasaran gimana rasa berkendaranya. Karena meskipun dengan tampilan yang sangat futuristik dan mirip banget dengan konsep, kami belum benar-benar merasakan rasa berkendaranya secara komprehensif, secara jauh. Nah, since sekarang kami punya kesempatan untuk merasakan langsung mobil ini cukup jangka waktu yang cukup panjang, akan merasakan dan fokus untuk rasa berkendara dari mobil ini. Karena kami penasaran banget, di kelas dimana compact crossover atau compact SUV yang sangat padat ini, di kelas B segmen ini padatnya luar biasa ya, mulai dari ada HR-V, ada Creta, ada Grand Vitara, banyak banget Yaris Cross, yang dimana di kelas ini pack banget, rival-rivalnya lengkap banget, mulai dari semua brand hampir bermain di kelas ini, yang mana rata-rata punya keunggulannya masing-masing. Contoh, misalnya HR-V unggul dengan fitur safety-nya dan brand image-nya yang lengkap. Ada Yaris Cross yang mana hybridnya menjadi satu-satunya yang mungkin di kelas ini dengan price range yang sama sudah dengan hybrid. Lalu ada Omoda yang punya turbo dan bahkan ada AWD-nya. Ada Creta yang punya price to ratio-nya yang baik. Ada Grand Vitara yang mengedepankan mild hybrid dan juga kenyamanannya. Ada Alphas yang value for money-nya juara banget, murahnya luar biasa. Dan ada X-Force yang apa yang unggul dari dia ya? So, tanpa berlama-lama langsung aja kita cari tahu. Ini dia CVT review Mitsubishi X-Force. Oke, seperti kami bilang tadi, kami tidak akan terlalu fokus soal desain karena mungkin ya kami udah bahas soal desain lah ya. Tapi kalau kami bilang bahwa keunggulan dari mobil ini soal desain, belum tentu lah ya. Karena di kelas ini jujur kalau misalnya HR-V punya desain yang lebih menarik, desainnya lebih unik segala macam. Ya, memang ini desainnya futuristik ya, keren dengan lampunya yang besar dan segala macamnya ya. Apalagi dari belakangnya juga bagus. Desainnya bagus mobil ini, depan dan belakang, tapi memang ada sisi angle yang agak awkward, yaitu pada angle samping seperti ini. Jujur, samping seperti ini dia kayak terlalu mirip sama rivalnya dan kayak kurang pas gitu, sama bahasa desain depan dan belakangnya. Jadi depan belakang bagus, sampingnya kurang, jadi kayak nggak satu kesatuan antara depan dan belakang. Lampunya dia sudah dilengkapi dengan DRL, keren ya, lampunya juga keren, besar dan ada proyektor LED di sini, bagus, sudah proyektor LED, nggak pakai kayak model-model zaman sekarang cuma reflektor yang nggak terang ya. Otomatis pasti terang, dan di bawah sini dia juga sudah ada lampu LED juga, fog lamp yang sudah LED, jadi bagus. Tapi unik ya, yaitu adalah pada bagian sennya. Sen yang di depan keren banget, gede banget. Wah, ini kalau terang siang hari, malam hari ini bakal kelihatan banget. Karena dia gantian sama DRL, jadi gede banget nih, Thor Hammer. Tapi yang belakang kecil banget, untung LED, tapi tetap aja kecil banget. Pasti kalau di negara-negara seperti di Amerika bakal di-revise tuh, karena memang Amerika butuh sen yang sangat besar ya untuk standar safety-nya mereka. Sehingga kalau sen-sen kecil kayak gitu kayaknya menurut kami gak akan bisa tembus standar safety-nya mereka sih. Itu kecil banget menurut kami. Siang hari aja agak sulit terlihat, apalagi mungkin malam hari ya, malam hari kecil banget gitu. Overall sih kalau desain dari luar ya, desain depan frontal belakang juga menurut kami bagus. Tapi kalau misalnya agak nyamping, angle sampingnya agak sedikit kurang bagus lah ya. Velgnya dia keren, sama kayak HR-V, dia pakai 18 inci, tepatnya di 225/50R18, termasuk yang terbesar di kelasnya. Karena rata-rata di kelasnya 16 inci, 17 inci gitu ya. Dia 18 inci, bagus, kami suka. Dan keyless entry, auto retractable, sudah sangat baik. Dan dimensi wise, dia yang paling besar di kelasnya. Dia masih 4.300-an sih, tapi 4.390-an. Jadi paling besar, paling lebar,
Dan paling tinggi juga secara ground clearance di 222 mm. Jadi ini bagus, dia ala-ala SUV banget ya. Tapi memang sayang, meskipun memang dia tidak sebesar dan sepanjang Mitsubishi Expander atau saudaranya sebasis dia, tapi dia sedikit lebih berat dibandingkan dengan Expander. Mungkin penambahan body-body dengan lampu seperti ini dan juga fitur-fitur di dalamnya membuat mobil ini sedikit lebih berat dibandingkan dengan Mitsubishi Expander. Tapi dengan dimensinya yang besar itu, ada satu keuntungan, yaitu kepraktisan dari mobil ini. Kepraktisan mobil ini lumayan baik. Selain dia juga sudah pakai power tailgate, dan dia mobil ini juga sudah punya akses untuk seperti ini. Dan akses power tailgate-nya juga bisa diakses melalui kuncinya, karena di kuncinya juga, meskipun kuncinya mirip dengan Mitsubishi Expander dan Mitsubishi lainnya, dia sudah ada tombol untuk power tailgate-nya gitu. Dan mau akses dari pintunya langsung juga bisa, dan bahkan kita juga bisa mengakses ketinggian dari mobil pintu bagasinya. Jadi bisa gini nih. Tahan. Nanti next time kalau misalnya ketutup, dia bisa setinggi yang kita set tadi. Jadi bisa melalui tombol yang ada di belakang sini. Oke, ngomong soal bagasinya. Bagasinya ini adalah yang paling praktikal di kelasnya. Besarnya di 480 liter, dia besar banget, hampir 500 liter, udah kelas-kelas masih segmen ya, besar banget. Dia kami sudah tes, dia muat koper besar 2, sebuah koper kecil muat, stick golf pun bukan masalah di sini, masuk dengan mudah. Dilipat rata lantai, dia kapasitasnya bisa tembus di atas 1000, jadi bisa lipat rata lantai, lega banget, bagus banget. Dan ini jujur termasuk tergolong yang paling praktikal di kelasnya, karena memang secara dimensi wise dia lebih panjang dan juga lebih lebar dibandingkan dengan rivalnya, sehingga bisa memanfaatkan space yang ada pada kabin mobil ini gitu. Di bawahnya sudah ada spare tire, tapi memang masih kaleng biasa, dia space saver, tapi bagusnya masih ada ban serep gitu ya, karena zaman-zaman sekarang yang baru-baru udah mulai susah nih ban serep gitu. Bagus kepraktisan belakang sini, jujur secara kepraktisan mobil ini tergolong yang terbaik di kelasnya. Kita lihat bagian dalamnya. Oke, ini dia interiornya, kita nyalain dulu. Wush, begitu nyalain speedometernya sangat cheesy sekali ya. Ada animasi dari X-Force-nya yang sangat luar biasa, dan dia head unit juga ada animasi dari X-Force-nya juga gitu, luar biasa. Dan ini yang kami sedikit sayangkan ya, baza desain dari interiornya justru kayak Mitsubishi balik ke tidak punya karakter lagi. Karena jujur dulu Mitsubishi punya karakter tipikal kayak interior kayak interior Expander Cross. Itu mirip banget sama kayak interior kayak Mitsubishi yang di luar. Jujur kayak misalnya Triton, mirip kan kayak Expander Cross nih desainnya. Outlander yang di luar juga dijual, mirip dengan Expander dan Expander Cross. Itu sudah bahasa desainnya Mitsubishi Global, jadi kayak terpisah speedometer dan layarnya, meskipun layar besar juga nggak apa-apa gitu ya. Nah ini, jujur menurut kami, layar head unit dan juga layar speedometer bersambung seperti dengan bezel yang besar, dan meskipun speedometernya berlayar digital ya dan masuk ke dalam, itu kayak apa? Kayak tetangga kan. Mirip banget ini desain dari layout ini, apalagi kalau mati ya. Ini udah mirip banget sama kayak miliknya Stargazer, terus juga misalnya ya saudara-saudaranya Hyundai lah ya, Palisade dan segala macam. Ini mirip banget. Sayang banget aja Mitsubishi nggak menggunakan bahasa desain yang seragam antar mobil-mobil mereka, malah menggunakan bahasa desain mobil lain di sini. Tapi sisanya sih banyak yang common parts. Mulai dari setirnya mirip banget dengan Expander Ultimate dan juga Triton yang juga di luar negeri. Cuma bedanya pada bagian tombol kanan dan kirinya dibuat piano black sehingga lebih terasa premium, bagus. Leather juga di bagian setirnya, dan setirnya juga sudah bisa diatur secara tilt maupun teleskopik. Meskipun teleskopiknya ini kita hitung ya, jarak dari dashboard ke setirnya terjauh nih, udah paling jauh nih ya. Hanya segini, nggak nyampe sejengkal. Ya yang penting ada lah ya gitu. Layar head unitnya besar banget, dia bisa menampilkan banyak banget hal, seperti kalian mau menampilkan informasi tentang traction controlnya, terus juga mau menampilkan tentang IEC-nya, steeringnya kalau masih belok gitu ya, steeringnya masih belum lurus bisa kelihatan di sini, left berapa derajat dari steering bisa kelihatan, IEC juga bisa kelihatan, bagus banget, traction control bisa kelihatan, ini bisa terlihat dengan sangat baik. Dan kita bisa banyak banget ada mode adventurous yang kita bisa lihat tilt dan segala macamnya. Kita bisa lihat kemiringan mobil, kemiringan depan, kemiringan belakang,
altitude-nya, direction-nya, kompas bisa kelihatan, dan juga responsif bisa kelihatan total horsepower-nya, G-nya, acceleration, instant fuel economy, dan juga torque-nya bisa kelihatan di sini, driving score untuk acceleration, brake, dan juga steering-nya. Dan kalau misalnya kita customize masing-masing juga bisa, bahkan ada bisa untuk baterai voltage atau tegangan aki dari mobil ini gitu ya. Dan juga jam juga tanggal. Itu bisa kelihatan semua dari sini. Cuma memang jujur menurut kami ini kurang responsif, kurang cepat. Tapi bagusnya dia juga sudah support Apple CarPlay, Android Auto secara wired maupun wireless. Dan kita bisa colok melalui dua soket, USB-C maupun A. Jadi kalau mau HP-HP kalian sudah yang baru, sudah pakai USB-C depannya, ini udah aman, udah bisa disupport di mobil ini. Tapi kalau masih yang lama, masih ada juga, masih bisa disupport di sini. Bawahnya ada wireless charging, bagus. Dan kami udah tes HP-HP Android, HP-HP smartphone terbaru pun masih bisa. AC-nya juga keren banget, sudah dual zone climate control. Ini nggak banyak di kelasnya yang punya dual zone climate control. Dan kalau kita atur di sini, ini muncul juga di layar head unit. Jadi bagus ya, kita bisa ganti derajatnya semua. Walaupun memang keduluan ya, ketinggalan yang bagian atas ini, tapi nggak apa-apa, yang penting ada lah ya. Dan dia juga sudah support ada Nano EX, karena memang dia sudah bisa mematikan virus-virus di dalam mobil, bagus. Dan dia ada memori. Nah ini memori kita bisa mengatur, misalnya terakhir kita kalau pakai AC itu biasanya dimatikan atau sekencang apa sih, kita bisa setting nih. Aturan derajatnya seperti biasanya, seperti apa kita bisa save. Oke, ini di sini ada ruang penyimpanan, tapi di sini pakainya fabric dengan jahitan asli, sayang banget ya. Mungkin nggak semua orang akan suka dengan seperti ini. Dan yang kami kurang suka yaitu adalah pada bagian door trim. Ini door trimnya plastiknya agak terlalu keras, dan yang soft padding yang kena dengan tangan kami juga ini terlalu tipis. Jadi rasanya kayak kurang, bahkan menurut kami lebih nyaman milik Expander. Expander lebih tebal cushionnya di bagian sini. Ini lebih keras justru. Entah kenapa, nggak tahu kenapa. Dan untuk kuncinya, pembukaan dan penutupnya, uniknya dia balik lagi kayak yang lama, indikator sudah terkunci sama belum terkuncinya. Bukan di sini lagi gitu ya. Mungkin ini biar clean look kali ya. Dan yang kami menyebalkannya lagi adalah pengaturan kursi head adjusternya. Yes, head adjusternya masih sama kayak Expander, yang mana kalau dinaikin pakai rotary udah lebih berat kan. Pakai rotary kan tangan kita mesti pergelangan tangan nih yang bener-bener muter nih. Kalau pakai yang biasa mobil-mobil lain kan dijungkat-jungkit gini kan. Nah, ini diputer nih. Pergelangan tangan kita mesti kondisi prima ya. Udah gitu, yang naik bukan kursinya doang, bukan salah satu kursinya yang naik, tapi cuma bagian dudukan kita doang yang menyangga bagian pinggul dan paha kita saja. Jadi naik cuma atasnya doang. Ini kita akan kesulitan untuk menemukan posisi duduk terbaik gitu. Common parts banget sama Mitsubishi Expander ya. Yang kamu ngomong common parts lagi, yaitu adalah bagian armrest. Ini dari sudut angle sini aja, kami langsung tahu ini punya Expander. Ini sama persis nih. Desainnya, belokannya, patahannya, belokan di bagian sini, ini layoutnya Expander banget. Tapi memang begitu dibuka, bagusnya dia di dalam beda sama Expander. Gak ada tempat tisu dibikin bolong aja nih. Ini biasanya tempat tisu kan kalau di Expander. Nah, kalau di sini tapi bedanya dikasih untuk pendingin. Jadi bisa jadi cool box kita. Jadi kalau misalnya kalian punya makanan atau punya coklat yang sudah meleleh seperti kami seperti ini ya, ini bisa kami dinginin di sini. Itu lumayan lah ya. Di sini ada electric parking brake yang jujur menurut kami electric parking brake-nya ini agak aneh ya sebelah kiri sini ya, karena Expander kan sebelah sini lebih enak nih kalau untuk diaplikasikan misalnya. Ini malah diutamakan drive mode-nya yang sebelah kanan, EPB dan juga auto hold-nya sebelah kiri. Start-nya di sebelah sini. Dan ngomong-ngomong soal drive mode, dia ada beberapa drive mode. Ada normal, wet, gravel, dan mud. Jadi kayak ini mode dari traksinya doang. Karena di transmisinya dia juga punya tombol tersendiri nih untuk DS-nya. Jadi untuk menyalakan mode sport dari transmisinya. Jadi mode sport hanya pada bagian transmisi supaya lebih responsif gitu. Dan ngomong-ngomong soal yang keren-kerennya lagi, fitur-fitur dalam lumayan bagus. Dia sudah ada premium sound dari Yamaha. Dan ini suaranya enak banget menurut kami jujur. Bagus, dan juga spion elektrokromatik. Indikator seat belt bagian sini, lampunya masih halogen tapi di diffuse, bagus ya. Ini memang kayak tipikal keluarganya Nissan, karena memang mobil ini Mitsubishi sekarang kan sudah under Nissan, jadi ini udah di diffuse-nya mirip banget. Di tengah juga seperti itu, mirip. Sun visor kaca sudah ada
lampunya, dan lampunya LED dan di diffuse juga. Kenapa nggak ini LED juga ya? Kenapa cuma malah di sebagian sini yang LED? Sayang banget aja, aneh banget ya. Dan layar speedometer ya banyak banget informasi bisa ditampilkan. Mulai dari kita pertama kali bisa melihat average fuel consumption bersama dengan rata-rata speed. Terus juga bisa melihat ada beberapa ya, ada 2 kali, ada eco drive, ada skor eco kita, dan kita kalau masih ganti ke kanan ada range kita, trip A, trip B, terus juga AYC-nya, terus juga bisa melihat TPMS, dia sudah ada TPMS, bagus banget. Dan kalau misalnya lihat kanan, dia bisa ada kompas. Terus juga kalau misalnya kita lihat kanan lagi, dia mau lihat Apple CarPlay-nya, dan driving assistance juga bisa kelihatan di sini. Dan bahkan kalau kita injek rem juga bisa kelihatan kalau kita lagi nginjek rem, gitu, keren. Dan bagian kanan informasi alertnya, dan terakhir untuk tipe tampilan atau untuk pengaturan speedometernya dan stop unit kecepatannya. Jadi kita bisa atur-atur aksen-aksennya dari sini, semuanya bahasa, semua segala macam bisa kita atur dari sini. Tapi sayang jujur menurut kami, secara speedometer lebih bagus dan lebih customizable milik Expander Cross dan juga Pajero Sport. Karena ini jujur secara terang aja nih, lagi terang seperti ini agak gelap. Ini kami udah bikin paling terang loh. Ini agak redup menurut kami, lebih terang, lebih vivid yang di Expander Cross gitu. Tapi nggak apa-apa, minimal di mobil ini sudah speedometer digital lah ya, full digital, karena nggak semua rivalnya punya yang full digital seperti ini. Dan kursinya yang kami suka, ini benar-benar kursi global, dia dibalut kulit, di belakang juga, bahkan di belakang 3 headrest, dan juga sudah bisa direbahkan sangat rebah, lebih rebah dibandingkan dengan beberapa rivalnya. Dan di depan sini side support kanan kiri dan bahkan shoulder supportnya juga ada gitu. Meskipun pengaturannya yang tadi lagi kami bilang agak sedikit kurang gitu. Oke, ini dia mesinnya. Oke, mobil dengan dimensi besar dan jujur engine bay-nya juga lumayan besar. Lihat deh, dikasih mesin 1500 cc, sisa dari engine bay-nya ini masih banyak sebenarnya. Jadi artinya mobil ini sebenarnya bisa dikasih mesin yang lebih besar dibandingkan dengan mesin yang ia punya. Mesin yang ia punya itu mesin yang sama persis dengan Mitsubishi Expander yang mana sudah ada sejak tahun 2005. 2005 tuh udah lama banget loh guys. Sekarang udah 2023 dan udah mau 2024. Jadi artinya ini udah mau sekitar 20 tahun yang lalu, atau tepatnya 18 tahun yang lalu. Kenapa nggak diganti mesin yang sudah baru gitu ya? Develop mesin baru kek atau apa ya, diberikan hybrid atau segala macam. Ini mesin yang sudah sangat terlalu uzur menurut kami dibandingkan dengan rival-rivalnya saja. Sudah cukup tua. Kapasitasnya 1500 cc. MyFact dan tenaganya 104 PS dan torsi 141 Nm. Tenaganya dialirkan ke roda depan melalui pilihan transmisi satu saja, yaitu CVT gitu. Jadi kami tidak expect untuk punya performa yang lebih baik dibandingkan dengan Expander dengan mesin ini. Tapi kita coba aja yuk, let's go. Oke, berkendara bersama Mitsubishi X-Force. Oke, ini paling kami penasaran sebenarnya sama Mitsubishi X-Force. Gimana sih rasa berkendara dari mobil ini? Karena Mitsubishi sepertinya investasi besar-besaran terhadap line up ini, dan ya, seberapa menarikkah mobil ini? Oke, ini kebetulan kita lewatin polisi tidur yang lumayan kenceng ya. Oke. Bandingkan suspensi dari mobil ini sejatinya karakternya ya, karakter suspensinya, karakter ayunannya itu mirip banget sama Expander dan juga Expander Cross. Dia tuh halus sebenarnya, bandingannya masih empuk, masih enak memang. Tapi satu sisi, at some point dia pas ketika ayunannya misalnya Expander lebih banyak, dia ayunannya sedikit dibandingkan dengan Expander. Jaga-jaga Mitsubishi merasa mobil ini misalnya jadi limbung banget, ya ditahan aja ya dengan suspensinya sedikit lebih stiff. Dan juga memang Mitsubishi seperti ingin membuat mobil ini lebih fun to drive, lebih handlingnya lebih menyenangkan gitu. Tapi memang harus ada yang dibayarkan dari itu. Nah misalnya kita ngeliatin polisi tidur lagi nih di daerah peak, kan kerasa keras banget. Mungkin para di kamera, para civitis bisa melihat bahwa betapa goyangan dari mobil ini lumayan ya. Goyang itu goyangan kaku ya. Jadi memang bisa disimpulkan suspensi mobil ini karakternya mirip, bandingannya sebenarnya juga mirip-mirip, tapi memang sedikit lebih keras dibandingkan dengan Expander maupun Expander Cross, yang mana Expander dan Expander Cross sekarang sudah dibuat lebih sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Yang menarik dari mobil ini adalah posisi duduk dari Mitsubishi X-Force. Kami
sangat berharap ya terhadap Mitsubishi X-Force ini bahwa posisi duduknya bisa lebih ke bawah lagi, bisa betul-betul sampai ke bawah lagi, karena memang rata-rata di kelas ini meskipun dia SUV atau crossover gitu ya, tapi tetap dibuat posisi duduknya bisa sampai ke bawah, jadi bisa adjustable sesuai kita. Nah, mobil ini seperti kami bilang tadi, posisi pengaturannya tuh masih sama, posisi pengaturan kursinya sama dengan Expander. Yang mana kalau kita turun ini height adjusternya yang pakai putaran ini agak ribet juga, kalau muter ke atas apalagi lebih berat rasanya. Itu hanya bantalan dudukan kita saja, bukan the whole kursi yang naik gitu ya. Jadi kita mau dibikin paling rendah pun kita rasanya kayak nggak bener-bener turun ke bawah, posisinya masih tetap tinggi. Jadi kurang kurang nyaman gitu. Kita nggak bisa mendapatkan posisi yang paling ergonomis kalau menurut kami. Karena ini pengaturan kursinya jujur, ini kalian harus mesti rasain sendiri. Mungkin yang pakai user Expander juga merasakan yang sama. Misalnya user Expander punya satu mobil lain lagi yang di rumahnya pakai head adjusternya pakai jungkit-jungkit gini ya, bukan yang diputer. Itu akan lebih bisa mendapatkan yang jungkit-jungkit seperti itu, karena memang yang turun itu satu kursinya paket sama dengan dudukan yang di bagian badan kita, bukan dengan hanya yang di bagian bawahnya saja. Sedangkan kalau misalnya di Expander dan di X-Force ini hanya bawahnya saja. Jadi kita ini yang turun itu cuma kayak bagian pinggang kita saja yang makin ke lipat ke arah kursinya, bukan benar-benar kursinya naik seperti ini. Biasanya begini, atau kursinya naik seperti ini kan. Untuk penjelasan lebih detailnya ya. Nah, ini kalau ini hanya bagian-bagian bawahnya sini saja. Jadi begini bawah ininya saja nih. Bantalan dudukan kita saja. Gitu. Dan itu agak mengganggu sekali, nggak benar-benar bisa mendapatkan posisi duduk. Mau dibikin rendah kayak apapun juga kita masih tetap tinggi. Mungkin untuk para wanita akan senang banget, karena ini kita benar-benar raised up, dan bahkan kita masih bisa melihat ujung dari hood mobil ini. Masih kelihatan dengan clear. Kita bisa melihat depannya. Belakang juga enak gitu ya. Masih bisa ngelihat, apalagi ditambah dengan mobil juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi masih cukup membantu lah untuk bisa melihat manuver dari mobil ini. Tapi memang posisi duduknya jujur kami kurang suka, ditambah lagi seperti kami bilang tadi kan juga teleskopiknya juga masih belum terlalu panjang. Masih kayak Expander, tapi untuk urusan kekedapan kabin ini juara sih, bagus. Dia kedapan dari samping, ini suara angin kebetulan kalau di pick suara kencang yang mau denger. Suaranya seperti ini. Lewat tutup. Bagus kan? Iya, memang seperti Expander. Kedapan Expander juga tergolong terbaik di kelasnya. Dan yang kami senang lagi dari Mitsubishi X-Force ini adalah kursinya. Meskipun memang kursinya tadi kami bilang pengaturannya sangat disayangkan banget cuma kayak gitu ya. Tapi kontur dari joknya ini much better dibandingkan dengan Expander maupun Expander Cross. Bentuknya, layoutnya udah ada kayak model-model global. Dia side support kiri, side support kanan ini menyupport dengan baik, dan bahkan ada support untuk bahu kita juga nih. Jadi kalau di Expander kan side support kanan kiri bagus, tapi untuk bagian bahu nggak ada nih. Jadi kalau yang ini ada. Jadi menurut kami kalau ini di kelasnya, dia bersaing banget sama bentuk joknya Grand Vitara yang juga sebesar ini. Jadi feel-nya tuh feel model jok global. Rasanya enak. Jadi kalau misalnya kita mau belok-belok seperti ini nih, kita ke Sangga ya. Belok lagi kanan, kenceng tuh, ke Sangga yang sebelah kanan gitu. Jadi mobil ini benar-benar memberikan support yang baik kursinya, karena memang kursinya juga bentuknya bagus. Dan seperti kami bilang tadi sebelumnya, kontur dari joknya ini, bahan materialnya, leathernya lebih better dibandingkan dengan Expander Cross yang pakai leather sintetis ya. Mobil ini dilengkapi dengan banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita main-mainkan lah ya sambil di jalan gitu misalnya. Karena ini banyak banget kita bisa tampilin di sini, ada tema-temanya, ada adventurous. Kalau adventurous itu menampilkan kompas paling kanan, kiri altitude ketinggian di mobil kita ini sekarang di berapa, dan tilt angle-nya. Jadi kalau misalnya mobilnya miring, belok ini, itu bisa kita lihat angle depan, angle belakangnya bisa kita lihat. Dan ada reliable itu bisa melihat IEC-nya, traction control-nya nyala apa enggak, belokan setir kita bisa pantau gitu ya. Banyak banget yang bisa kita pantau gitu ya. Tapi sayang banget aja, meskipun banyak banget yang bisa dipantau dari mobil ini, tapi jujur menurut kami ini kan sebuah crossover atau SUV
perkotaan. Buktinya saja tidak available dengan AWD, dan di seluruh dunia tidak available dengan AWD gitu. Fitur-fitur yang tadi kami tampilkan dan segala macamnya menurut kami itu agak terlalu gimmick. Karena apa? Ya kalau misalnya kalian lihat, perhatiin itu tiap hari, sekali 2 kali mungkin, wih keren nih, pas belok kiri kelihatan nih angle-nya gitu ya, wow belok kanan kelihatan angle-nya gitu. Tapi seberapa sering sih kalian pakai itu? Ujungnya pasti fuel count doang. Pastinya juga udah terlihat juga fuel count itu juga bisa dilihat dari layar speedometernya gitu. Jadi lebih ke arah gimmick dibandingkan dengan ke arah fungsionalnya. Ini sepertinya Mitsubishi mengembangkan sistem terbaru yang terlalu banyak banget informasinya, dan bahkan somehow itu tidak perlu. Bahkan kayak ada voltase aki juga bisa kita pantau dari sini gitu. Tapi sayangnya juga, misalnya kalau kita mau operate ini sambil jalan, selain hanya bisa dikontrol melalui touchscreen yang sedikit kalau misalnya lagi jalan itu juga agak bahaya gitu ya. Yang membuat tambah bahaya lagi menurut kami adalah ini layarnya lemot sekali. Jadi kalau kalian mau ganti-ganti itu agak lambat, apalagi kalau misalnya kita sambil jalan begini, kami sangat tidak menyarankan. Kebetulan kami, pengetesan kami untung aja memang sangat sepi ya jalanannya, jadi aman. Kalau misalnya di jalan rame kalian operate seperti ini, kami sangat tidak menyarankan sih. Ini jujur agak sedikit bahaya kalau kalian melakukan ini. Handling mobil ini, feedback dari steeringnya lebih nikmat sih. Dari jalanan tuh kayak lebih nyatu gitu ya. Expander tuh juga enak, memang feedback dari jalanan bagus. Steering feedbacknya menurut kami jujur untuk sebuah MPV bagus ya, walaupun memang gambot besar dan handlingnya juga bukan yang bagus, tapi steering feedbacknya itu bagus karena steeringnya enak untuk digenggam, diameternya pas. Apalagi khususnya expander biasa ya, non yang cross. Kalau yang cross diameternya kurang besar. Nah ini tuh steeringnya mirip-mirip sama expander ultimate, dan tapi di sini punya handling yang lebih menyenangkan. Tuh, ini handlingnya lebih fun. Kalian mau zigzag seperti ini, mau berbelok kencang seperti tadi, berbelok cepat seperti ini, kerasa banget ketika kita bisa kelihatan kehilangan traksi ya. Ban terluarnya tuh kayak diberikan tenaga penuh. Misalnya kita belok kanan terus kehilangan traksi, ban terluarnya, ban paling kiri tuh kayak kerasa banget ada tambahan tenaga dari sana, karena memang IEC-nya seperti membantu untuk tetap mendapatkan handling. Tapi memang bukannya dia tanpa limbung ya, masih ada limbungnya masih kerasa. Apalagi memang mobil ini lebih gambot ya, bahkan kalau dibandingkan dengan Expander, dan di kelasnya pun dia yang paling besar secara dimensi gitu. Kami udah ngomong juga tadi. Ngangkang banget ini. Dari kelihatan kalau belok cepat itu memang lebih ngangkang, tetap ada terasa limbungnya. Tapi kalau kalian merasa pengen mendapatkan handling yang lebih bagus, better daripada Expander dan Expander Cross. Tapi kalau di kelasnya, jelas kalau dibanding sama HR-V, kereta, mereka lebih sharp. Apalagi misalnya kayak ada Omoda, itu mereka lebih sharp dibandingkan dengan mobil ini. Oh iya, ngomong-ngomong soal fitur keselamatan, mobil ini fitur keselamatan memang cukup minim. Dia hanya dilengkapi dengan blind spot warning dan juga rear cross traffic alert. Dan alert saja, dia bukan avoidance. Jadi hanya alert, semuanya pun hanya alert. Blind spotnya juga cuma alert saja. Jadi misalnya kalau dari belakang atau dari kendaraan, dia hanya memberikan warning saja, sebenarnya seperti ini, gitu saja. Dan kalau kita misalnya mundur gitu ya, rear cross traffic alertnya, kita mau mundur terus dengan kamera yang sebenarnya juga lumayan bagus, walaupun nggak kamera 360, dia udah ada garisnya. Tapi begitu kita mundur, ada mobil lewat, itu dia hanya memberikan peringatan pada bagian speedometer dan juga pada bagian spion saja. Tapi mobilnya masih tetap bisa berjalan. Tidak seperti layaknya misalnya milik kereta yang mana bisa benar-benar memberhentikan mobil dan memberikan alert bahwa ini benar-benar kita nggak bisa mundur lagi, lebih bahaya. Ini hanya alert saja. Jadi memang adasnya masih cuma peringatan gitu. Oke, ngomongin soal efisiensi, ya mobil ini nggak jauh-jauh dari Mitsubishi Expander ya. Tapi memang Expander yang pernah kami tes memang hanya varian yang masih memiliki idling start stop, which is dalam kotanya lebih bagus dan pasti juga lebih bagus dari mobil ini. Kami di mobil ini hanya bisa mendapatkan rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam di 12,1 km per liter, dan rute luar kotanya dengan kecepatan 100 km per jam di 19,4 km per liter. Lumayan irit kalau yang luar kotanya, memang tipikal mesin 4A91 tuh kayak dibuat untuk lebih bisa cruising gitu. Sehingga dengan kapasitas tangki yang 42 liter,
Dia mampu misalnya sekali ngisi mobil ini dengan oktan 92 di kondisi di Desember di 13.350, artinya dengan Rp560.000 kita bisa berjalan sejauh 661 km gitu. Bukan yang brilian, memang harus diakui Yaris Cross dan juga Grand Vitara jauh lebih efisien. Jadi lagi-lagi bukan di efisiensi, dia Excel-nya. Karena memang yang di efisiensi sudah ada Yaris Cross juga dengan Grand Vitara. Jadi kita cari lagi apa yang lebih Excel di mobil. Oke, bagaimana rasanya duduk di belakang dikemudikan bersama jasa pengemudi gitu ya. Misalnya kita disetirin di belakang tuh enak gak nih si X-Force ini. Jujur space wise mobil ini lega banget sih. Dia mungkin karena mengambil benefit dari dimensinya yang besar, terus juga lebar gitu ya. Rasanya di belakang ini tuh kayaknya lapang gitu. Dan kalau kita misalnya isi sampai 3 penumpang, ini masih nyaman. Jadi yang di tengah duduk, samping kanan duduk, ini kita nggak terlalu rapet gitu rasanya. Jadi dan legroom kami dapatkan tuh masih sekitar 12 jari, ini lega banget. Lega dan kaca juga besar, apalagi di pilar D-nya juga masih ada kaca lagi. Jadi rasanya feel spacious hingga di belakang sini. Tapi memang ada sedikit kompromis dari kenyamanan. Sepertinya mungkin apakah ini entah ini batch awal, entah ini ya biasanya batch produksi awal tuh suka ada flow-nya ya. Jujur road noise lebih kedengeran hingga yang di belakang sini dibandingkan tadi kami di depan. Kalau di depan kami memuji banget kekedapan kabin dari mobil ini bagus, tapi giliran di belakang somehow ini di belakang padahal ini jalanan di daerah Peak masih baru ya tergolong, sehingga aspalnya aspal masih bagus, biasanya nggak berisik gitu. Tapi ini jujur menurut kami agak rame ya. Mungkin semoga terekam dari mikrofon kami sehingga terdengar bahwa suaranya memang sedikit lebih berisik. Kalau di depan sih jujur menurut kami bisa teredam dengan baik, tapi nggak tahu kenapa yang belakang. Ini apakah siling-siling di bagian bagasi, dari tempat ban serepnya gitu ya, kurang diberikan peredaman kabin sehingga masuk banget ke dalam, kami nggak tahu. Tapi ini kedengeran banget sampai ke kami gitu ya, ke kuping kami tuh kerasa banget rasanya gitu. Dan untuk kenyamanan juga kayaknya titik terkeras dari mobil ini juga lagi-lagi di belakang. Nggak tahu apakah ini memang masih batch awal produksi gitu ya. Tapi kerasa banget tuh. Barusan kami ngelewatin jembatan di Peak. Paling kerasa di belakang. Di depan masih mirip gayanya dengan Expander. Sepertinya memang yang paling dibikin keras, dibikin stiff, dikurangi ayunannya. Jadi itu yang suspensi paling belakang ini. Di ban belakang ini, di roda belakang ini jujur penduduk belakang ini bakal ngerasa lebih termantul-mantul lagi. Paling merasakan efek dari kerasnya suspensi itu justru penduduk belakang. Ini kerasa banget dari tadi beberapa kali ya, lewat speed bumps dan juga tadi ngelewat ngehajar mau naik ke jembatan gitu. Kerasa banget kayak agak terajluk gitu. Dan ini kalau misalnya terus-terusan jalanannya jelek, menurut kami akan kerasa di belakang sini. Oke, bagaimana dengan akselerasi dari mobil ini? Kita coba aja yuk. Oke, kita matiin AC. Oke, langsung aja kita coba, injak gas dan rem, dan go. Ngeden ya. Tapi ada sequence-nya juga, seakan-akan ganti gigi. Dan 100. 0 sampai 100 tuntas dalam waktu 13,84 detik. Yes. Masih 13,84 detik. Memang bukan yang terkencang di kelasnya, bukan yang paling sporty juga di kelasnya. Tapi ya jujur menurut kami mesin seperti ini kurang responsif. Jujur bukan yang paling enak juga, tapi memang kalau dibilang paling lambat juga dia bukan yang paling lambat. Masih cukup oke, masih ada rival-rivalnya yang juga lebih lambat secara performa. Ini masih cukup kalau menurut kami. Tapi memang kalau misalnya tengah jalan kalian mau kick down gini ya, suaranya doang sih, nggak narik sama sekali. Oke, jadi gimana kesimpulan dari Mitsubishi X-Force terbaru ini? Jujur menurut kami, ini mobil yang cukup kontroversial ya memang ya. Banyak dari netizen-netizen yang sangat menyayangkan dari mobil ini karena memang
ketika pertama kali masuk namanya ke NJKB, itu banyak, kalau dihitung-hitung itu kira-kira harga mobil ini sebenarnya hanya di 399 jutaan lah ya. Jadi nggak akan terlalu mahal. Karena memang ekspektasi mobil ini ketika meluncur belum dengan ADAS, tidak ada panoramic sunroof, di mana rival-rivalnya punya panoramic sunroof ya, mobil ini nggak ada panoramic sunroof, cuma roof hitam saja. Jadi ekspektasinya tidak terlalu tinggi dengan harga mobil ini. Ternyata begitu launching, harganya tinggi sekali dan bahkan baru sebentar aja di launching, mobil ini harganya baru 1 hari langsung naik 7 juta. Jadi banyak yang kecewa sama mobil ini, termasuk kami jujur. Sebagai mobil yang juga cukup lumayan mencintai mobil-mobil Mitsubishi, dengan X-Force ini menurut kami ini agak terlalu overpriced. Dan bahkan ketika kami berkendara bersama mobil ini dari tadi ya, rasa berkendara yang segala macamnya, harga 419 jutanya tidak bisa dijustify dengan rasa berkendaranya. Dan kami jujur belum menemukan satu hal yang excel sekali dari mobil ini kecuali head unitnya dan juga tampilan informasinya yang sangat gimmick itu. Gimana menurut para CVTs? Menurut kalian apa yang excel dari mobil ini? Tulis kolom komentar. Tapi sebelum kami mengakhiri video kami kali ini, kami ingin makasih banget sama Autotivo yang sudah meminjamkan unit Mitsubishi X-Force terhadap kami untuk kami tes secara komprehensif. Karena ya, daripada nungguin dari RTPM, mending pinjam sama Autotivo, lebih cepat gitu ya. Karena Autotivo itu adalah toko aksesoris mobil yang lengkap, trusted banget. Dan dimana Autotivo memiliki aksesoris produk mobil yang lengkap, ternama. Contoh aja seperti yang kita kenal, seperti Solar Guard, kaca film OEM-nya X-Force ini, terus JSL, JSL Rack, Valeo, SUC, karpet interior, lampu, dan lain-lain. Serta Autotivo menyediakan servis salon mobil seperti sober glass coating, serta yang terbaru adalah pemasangan PPF dengan produk dari JSL Premium PPF gitu. Nah, jadi kalian yang tinggal di daerah Jakarta dan Tangerang, segera merapat ke Autotivo yang ada di Pantai Indah Kapuk dan juga BSD untuk menjadikan mobil kalian yang tampil beda dan lebih stylish pastinya gitu. Apalagi kalau misalnya X-Force gini, udah stylish tambah stylish ya kan? Oke, terima kasih banget CVT sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Mitsubishi Xpander, Xpander Cross, dan juga X-Force ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, kami pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.